Terus ya kita ajarkan juga teknik relaksasi kayak menghirup napas. Nanti kan terbaik ya perawatnya diajarin teknik relaksasi. Iya, yang penting pasiennya udah datang ke rumah sakit udah aman gitu. Masyarakat Lampung, pendengar Lampung Pos, podcast Lampung Pos, semakin banyak cari ilmu, semakin banyak cari-cari media edukasi, sehingga masyarakat juga bisa belajar lebih banyak tentang penanganan kegawat daruratan. Halo sahabat Lampung Pos, bagaimana kabar Anda? Berjumpa lagi dalam podcast Ayo Sehat, persembahan dari Lampung Pos yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Dan pada saat hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang akan membahas tentang hal yang penting dan sering terjadi di sekitar kita, namun sepertinya ada sesuatu yang luput atau miss dari persepsi masyarakat. Itu adalah tentang kegawat daruratan. Podcast kita kali ini akan membahas tentang kegawat daruratan dan kapan waktu yang tepat untuk membawa pasien ke IGD. Dan kita ketahui bersama bahwa kebanyakan rumah sakit IGD-nya selalu full. Tapi jangan salah, tidak semuanya pasien yang ada di IGD itu sebenarnya benar-benar membutuhkan pelayanan IGD. Ada pasien yang memang sebenarnya bisa diselesaikan di layanan klinik biasa, namun mungkin karena panik atau kurang edukasi, semua dibawa ke IGD dan akhirnya pasien yang betul-betul membutuhkan pelayanan IGD yang kritis bisa-bisa terbengkalai. Supaya kita lebih cerdas memahami tentang kapan waktu yang tepat untuk membawa pasien ke IGD, kita langsung berbincang dengan 2 orang narasumber dari Rumah Sakit Budi Medika. Dia adalah Dr. Ashraf Vivaldi Wardoyo dan Falihul Jabar, Eskap Nurse. Apa kabar dokter? Apa kabar kakak perawat? Baik, sehat ya? Sehat. Ya, jadi memang kan selama ini kita banyak mendapati bahwa IGD itu tidak semuanya pasien yang kritis, yang betul-betul gawat darurat. Mungkin hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya seperti apa sih kondisi gawat darurat itu sendiri, seperti apa indikatornya, bagaimana membedakannya. Apakah betul-betul sudah mendesak harus IGD atau sebenarnya bisa selesai di klinik biasa. Kalau gitu kita langsung saja bertanya kepada dokter. Boleh. Dok, kita kan masyarakat pada umumnya, masyarakat awam terutama ya, itu mereka sangat sulit sekali untuk mengerti tentang istilah-istilah medis, kondisi-kondisi medis orang pasien ya kan, yang bagaimana yang darurat dan bagaimana yang belum darurat atau lain sebagainya, sehingga terkadang mereka langsung membawa begitu saja pasien ke IGD. Ketika sampai di sana tidak jarang ya kalau mereka terjadi miskomunikasi ribut kan ya dengan teman-teman perawat maupun dokter. Nah sebenarnya apa sih dok kegawat daruratan medis itu sendiri, apa bisa dijelaskan? Baik, untuk kegawat daruratan medis sendiri itu sebenarnya terdiri dari 2 kata prinsipnya. Pertama adalah kata gawat dan kata darurat. Apa itu gawat? Gawat adalah kondisi di mana pasien itu mengalami suatu kondisi yang mengancam nyawa. Darurat adalah kondisi pasien yang membutuhkan penanganan segera. Jadi kegawat daruratan adalah kondisi pasien yang bukan saja hanya mengancam nyawa, tapi juga perlu penanganan segera. Betul, kira-kira seperti itu. Namun kan kebanyakan dok ya, masyarakat ini mereka benar-benar nggak ngerti gitu, nggak paham. Nah bagaimana cara-cara kita menangani masalahnya? Untuk indikator dari kegawat daruratan sendiri, yang pertama adalah kondisi pasien yang mengancam nyawa. Kemudian bisa berupa gangguan pernafasan, gangguan jalan napas, gangguan sirkulasi, sesak nafas, betul, gangguan penurunan kesadaran, kemudian gangguan hemodinamik, dan juga disertai hal yang kondisi yang memerlukan tindakan segera, intoksikasi, keracunan, digigit ular, digigit binatang rabies, misalkan anjing, dan sebagainya. Itulah kriteria gawat darurat yang sebenarnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak demam dikit ke IGD, nggak gitu ya dok ya? Pilek ke IGD. Iya, bindeng-bindeng ke IGD. Dan dalam IGD tentu dokter tidak bekerja sendiri, ada perawat yang bekerja di sana. Ya. Sebenarnya seperti apa nih Kak tentang tugas utama perawat yang bertugas di IGD? Seperti apa mereka, seberapa penting peran mereka dalam menyeleksi benar-benar pasien ini layak nggak di IGD atau sebenarnya selesai di klinik? Oke. Tugas perawat di IGD itu kan untuk memberikan penanganan yang cepat, respon time. Nah, sedangkan di IGD kita punya sistem namanya triase. Triase itu kita memakai warna ya. Ada warna merah, warna hijau, warna
kuning, warna hitam. Itu di mana? Di gelang atau di apa? Di jalur biasanya jalur. Oh, di jalur. Jadi kita triase Oke. itu pasien datang pertama kali di depan pintu kita Iya. terima. Kita bisa memilih triase itu bisa dengan kasat mata, bisa dengan TTV nanti kita Oke. TTV. Biasanya kalau misalkan dia udah pingsan atau dia udah nggak sadarkan diri kejang-kejang, itu biasanya kita masukin ke triase merah. Langsung ada ruang khusus. Itu yang sangat Gawat. Gawat, Kalau misalkan muntah-muntah sama misalkan demamnya udah demam tinggi dari atas 40, itu kita kasih triase kuning biasanya. Oke. Ada jalurnya juga di ruang itu ruang observasi. Kalau cuman batuk pilek sama nyeri-nyeri badan itu ke triase hijau, itu tidak gawat darurat. Untuk triase hitam itu warna hitam juga pasien-pasien yang sudah meninggal di jalan, DOA biasanya bahasa kita, dead on arrival, meninggal di jalan, itu kita masukin biasanya ke triase kecelakaan hitam. mungkin ya. Enggak, biasanya udah meninggal di jalan udah setengah jam sebelum rumah sakit. Oh begitu. Biasanya pasien-pasien jantung Oh iya. dibawa keluarga. Artinya itu dia telat membawa ke rumah sakit Udah ya. telat, Ya, Kak ya. Artinya telat. gini, artinya apa biasanya gejala-gejala atau penyakit-penyakit kasus yang pernah ditemui atau yang sering terjadi di masyarakat, mereka lalai nih, seharusnya udah gawat darurat tapi tidak dibawa ke IGD. Biasanya apa itu penyakit? Biasanya ya itu pasien-pasien jantung, dia udah nyeri jantung malah dikerokin dulu, iya kan? Dikerokin dulu, anggapannya angin duduk udah gitu berapa ya. itu, iya. Nah, kan orang-orang awam kan, oh itu masuk angin, Iya. dikerokin dadanya, belakangnya, itu kan udah lama tuh, belum datang ke rumah sakitnya, gitu. Kebanyakan itu lansia ya. Enggak juga, masih ada banyak yang pasien-pasien muda umur 30 tahun ke atas, biasanya itu. Ya, jadi memang sebenarnya prakteknya dialami gitu ya dok ya. Jadi memang ada pasien yang keluhannya sebenarnya ringan, tidak harus ke IGD tapi tetap masuk ke IGD. Betul. Apakah saat itu dokter memberikan pemahaman kepada keluarga pasien gitu, sebenarnya ini tidak perlu ke sini, itu ada nggak dok seperti itu? Iya, kalau penanganan dan juga edukasi itu jelas kita berikan. Cuman kadang apabila suatu keadaan misalkan vaskes pertama libur Oh iya dan iya. sebagainya, itu kami Tanggal merah tetap- biasanya dok ya? Iya, tanggal merah itu Iya. kami tetap ya memberikan terapi lah yang bisa Iya. kita berikan. Cuman ya tetap untuk pada prinsipnya adalah untuk triase hijau itu perlu di vaskes pertama. Dikarenakan begini, untuk IGD sendiri kita nggak tahu pasien yang datang berapa biji, Benar. berapa orang maksudnya, Benar. berapa orang yang datang sekaligus dengan Iya. kondisi yang seperti apa. Benar. Bed terbatas. Iya. Ya, kalau yang datang dengan triase hijau, kemudian datang tiba-tiba triase merah dan sebagainya, Iya. kita nggak ada bed kan? Iya. Ya, begitu dah. repot. Tapi sejauh ini memang banyak yang triase hijau masuk ya dok ya? Cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak. Berapa persen Di dok kalau ada masyarakat? presentasinya dok? Ada di IGD Sampai itu setengah nggak ya? bisa 40%, 40%. Iya, kita Mungkin- nyebutnya false emergency sih. Iya. Iya, Itu triase biasanya di hijau. hari-hari kerja atau di hari libur, karena kan kalau di hari libur puskesmas tutup tuh. Kadang-kadang. Apa nggak nentu harinya gitu. di hari-hari kerja biasanya. Hari kerja Biasanya. biasa. Apalagi hari Senin. Wow, terjadi Iya. penumpukan. Sebenarnya karena panik nggak sih pada datang ke IGD gitu ya? Betul, betul. Nah kalau gitu tolong dok kasih kita pencerahan. Sebenarnya bagaimana kita bisa menentukan ini layak dibawa ke IGD, masuk triase kuning. Ada kuning nggak sih tadi? Iya. Ada. Kuning mulai ke kuning ya. Kuning boleh, udah layak ya masuk Udah IGD. layak, oh. Kuning dan seterusnya dok. Oke. Untuk kriteria yang bisa masuk, misalkan kayak triase Yang tepat ya dok ya. yang tepat, itu seperti yang pertama, yang paling sebenarnya pada prinsipnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, benar-benar yang mengancam nyawa. Itulah fungsi dari gawat darurat gitu. Triase kuning itu bisa masuk IGD, cuman kan kita IGD itu ada IGD rumah sakit, ada IGD vaskes juga, Iya. ada IGD puskesmas, ada Iya. IGD klinik. Vaskes pertama ya. Di mana dia misalkan demam sudah 4 hari atau lebih dari 3 hari gitu, di mana dia datang ke IGD yang ada cek labnya itu udah termasuk baik, nggak mesti di rumah sakit tipe C, bisa di puskesmas atau klinik yang ada cek labnya. Misalkan di cek lab hasilnya DBD, nah boleh kita masuk karena DBD perlu penanganan segera memang. Oh gitu. Cairan harus masuk gitu cepat. Kalau nggak, kalau terlambat bisa menyebabkan kematian juga DBD. Gitu sih. Itu yang untuk yang kuning. Kalau yang merah ya jelas lah ya, yang mengancam nyawa, Sesak napas kemudian tadi sesak itu ya. nafas berat, gangguan pernafasan dan sebagainya. Di luar itu batuk pilek,
nyeri-nyeri otot. Jangan manja deh ya, langsung ke IGD gitu ya. Sebenarnya ya manusiawi sih, kalau saya Iya. sih paham juga manusiawi. Kita, aduh kok badan sakit nih kayaknya gua harus diobatin banget nih, gitu ya istilahnya. Secepat-cepatnya nih ya. Secepatnya nih, karena udah nggak enak banget nih, gitu. Padahal baru demam sehari. Suhunya pun paling ya nggak sampai 40 derajat. Cuman ya rasa individual. Artinya seorang pasien itu ketika dia demam, itu efektifnya 3-4 hari baru dibawa ke puskes ya untuk cek lab gitu ya. Ya sekitar 3 hari lah. Alasannya 3 apa hari. Nah itu demam kalau masih sehari itu sebenarnya boleh saja kita tuh nggak melarang berobat sih. Iya. Berobat tuh kan ada 2. Ada melalui poli, ada melalui IGD. Ada Iya. yang rawat jalan, ada yang mesti rawat inap. Iya. Ada yang mesti meninggal kalau nggak kita tata laksana. Ada yang mau nggak kita tata laksana 5 hari juga sembuh sendiri. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia demam, ya boleh berobat. Cuman ya rawat jalan dulu lah, rawat jalan. Jangan tiba-tiba ke IGD dengan rumah sakit tipe C. Cuman demam sehari. Padahal di dekat situ ada klinik misalkan, ada puskesmas yang dimana mereka pun ada IGD juga 24 jam. Kalau misalkan baru demam-demam ya sekitar Mungkin maghrib. lebih percaya nggak sih dok? Ke rumah sakit tipe C ini Nah, kayaknya lebih iya deh sih. gitu ya. Biasanya lebih gitu ya dok ya. Iya. Padahal sebenarnya sama aja ya Sebenarnya dok ya. menurutku sama Tata saja. laksananya. Tata laksananya sama saja gitu. Yang membedakan adalah kalau di rumah sakit itu kan ada spesialisnya. Iya. Kalau misalkan di penyakit kayak demam atau pegalino itu kan nggak perlu spesialis ya menurutku. Iya. Perlu dokter umum aja Dokter dulu. umum. Walau dengan catatan kalau misalkan sudah diterapi lama, misalkan udah semingguan atau sebulan nggak sembuh kan bisa dilakukan perujukan juga Iya. lewat poli. Iya. Gitu. Jadi mana poli mana IGD itu juga saya juga sering lihat sekarang udah banyak yang mengedukasi sih Iya. poli. Kalau sakit apa ke poli, kalau Iya. sakit apa ke IGD gitu. Iya. Nah, itu udah benar sih sebenarnya gitu. Karena nggak semua Atau sakit jangan-jangan itu- sebenarnya masyarakat ini sebenarnya tahu sih bedain. Cuman ya lebih ke panik tadi itu gak sih? Secepat-cepatnya nih harus nih. Kalau ke poli kan mesti antri dok, ya kan? Iya, betul. Nomor sekian, selip dikit, siang dikit, agak lama memang dok. Iya. Mungkin lebih ke situ kali dok ya. Iya sih memang Selain masyarakat. edukasi, kakak perawat gimana? Ada pengalaman yang menarik nggak selama melayani di IGD? Berkesan apa menarik nih? Berkesan menarik, tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Ya bisa menyelamatkan nyawa sih dok. Itu kak maksudnya. Kan pasien datang tidak sadarkan diri, udah apalagi sakit jantung. Triase merah nih. Triase merah nih. Heeh. Kita kerja sama tim dengan dokter leader kita. Karena kita penanganan cepat, bisa kembali lagi pasiennya. Kalau kita telat sedikit aja, mau semenit, mau berapa detik, pasien bisa lewat. Apa tuh keluhannya? Biasanya pasien ya itu? jantung. Oh, jantung datang ya. ke IGD aman tuh Teresa kuning. Nggak kenapa-napa. Terus udah kita kasih obat, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri, apnu namanya. Langsung kita larikan ke triase merah. Kita rekam jantung, dan jantungnya ada gambaran tidak normal, langsung kita RJP, perintah dari dokter, masukin obat dan lain-lain. Bisa setengah jam sampai 1 jam kita RJP, balik lagi. Itu udah seneng bangga banget. Tapi nggak bisa kita. Berasa hero banget Iya, ya. tapi kita nggak bisa Kepuasan tersendiri ya. Nggak bisa Iya, meluk tapi ya, puas nggak bisa sendiri. meluk pasien ya, karena dia harus pemulihan dulu ya. Dok, memang perawat-perawat untuk di IGD itu mereka punya skill yang lebih khusus nggak sih daripada perawat yang di poli gitu dok? Jelas mereka Kecepatan punya gitu ya, Dok, ya? kecepatan. Mereka punya skill khusus ya yang memang sudah dibekali sebelum di IGD. Iya, mereka untuk infus menjahit itu biasanya lebih cepat. Lebih cepat, lebih tepat. Menjahit. Masang infus ya. Iya. Pantesan kalau waktu ibu saya sakit nggak bisa pasang infus, mereka panggil perawat dari IGD kan. Iya, Baru sebentar betul. udah kelar tuh pasang gitu. Memang ada Kalau yang nggak kelebihan. bisa IGD biasanya yang masangin. Kemudian mereka juga punya kemampuan triase, Iya. triase yang cepat gitu. Untuk menentukan ya, menentukan Karena kondisi kan pasien. high pressure ya, Iya. namanya IGD itu high pressure dan kita Benar. berusaha bekerja sebagai tim. Ya, benar. Nah, gitu. Jam terbang juga sih kak. Dan terbang. Ya, Biasanya senior gitu ya yang di IGD ya. Iya. Memang pengalaman tidak bisa berbohong Iya. gitu. Memang Iya. harus berpengalaman karena selain kita menghadapi pasien, kita menghadapi diri kita sendiri atau kita kan kadang-kadang harus panik gitu kan melihat kan ada juga yang begitu. Mereka kan? panik nggak sih waktu melihat pasien kondisinya memang sudah gawat darurat? Orang bingung mau ngapain. Kalau buat kita tim medis nggak boleh Nggak boleh panik sih. ya. Iya. Kalau keluarga pasien pasti panik. Pasti panik. Nanti Nah, kita gimana? edukasi karena sudah di rumah sakit, udah tempatnya memang tempat yang paling aman untuk pasien-pasien gawat. Keluarga pasien bantu doa, terus ya kita ajarkan juga teknik relaksasi kayak menghirup napas. Nanti kan Terbaik habis ya itu, perawatnya diajarin teknik relaksasi. Iya, yang penting pasiennya udah datang ke rumah sakit udah aman gitu.
pernah nggak sih nemuin keluarga pasien kita sudah memberikan edukasi, sudah bekerja maksimal menangani pasien, masih mereka itu merasa tidak puas, itu gimana? Pernah nggak bertemu kayak gitu, terus menghadapinya gimana? Iya, kita tetap tenang, tetap kita edukasi terus. Kita sudah masukin obat apa, kita sudah lakukan apa untuk yang terbaik kepada pasien. Walaupun dia masih tetap namanya keluarga pasien ya, gupek ada satu datang, satu lagi datang dari jauh. Nanya lagi gitu ya. lagi. Justru itu mengganggu kita ya harus sebenarnya ya. Iya sebenarnya. Cuman kan penanganan kita pasien. juga ada anggota yang lain, sambil kita nanganin, yang lain tetap edukasi. Berbagi tugas gitu. Kalau kita sibuk edukasi aja, pasiennya Pasiennya gimana? ngapain? Gitu. Dok, di tengah kondisi yang seperti itu ya dok ya, kegawat daruratan, mungkin ada panik, ada takut. Bagi keluarga pasien, sebenarnya hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dok, supaya saat datang itu memang si pasien dan keluarga pasien ready dok, untuk si pasien mendapatkan pelayanan di IGD. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama sih jangan panik sih sebenarnya keluarga itu. Jangan panik. Kemudian kalau misalkan keluarga tahu penanganan awal sangat lebih bagus lagi. Penanganan awal bagaimana kalau anak kejang, penanganan awal menghadapi gawat darurat yang lain. Di luar negeri itu bahkan masyarakat awam sudah bisa RJP, resusitasi jantung paru, sudah bisa CPR sendiri, sehingga outcome-nya sangat bagus. Begitu dibawa ke rumah sakit, pasien stabil. Itu kan luar biasa ya. Itu namanya terbantu ya dok ya? Terbantu. Itu namanya penanganan pre-hospital yang baik. Pre-hospital itu berarti dia sebelum masuk rumah sakit sudah ditangani. Pre-hospital, in-hospital, post-hospital. Pre-hospital yang baik. Nah itu di luar negeri sudah pada bisa sendiri. Karena kegawat daruratan tuh bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan nakes nggak ada di mana-mana juga. Belum tentu. Jadi kalau ada henti jantung, sudah dilakukan RJP segala macam, panggil ambulan dan sebagainya. Di ambulan lanjut RJP itu kan bagus sekali dibandingkan bingung, ada yang cuma videoin, ada yang cuma ngelus-ngelus dada. Itu kan sering banyak. Ada yang live ya dok ya? Iya, ada yang live TikTok. Jadinya ya begitu sampai ke IGD pun kurang baik hasilnya. Dan kurang baik dilihat juga nakes akhirnya gupek karena kurang bagus kan RJP segala macam lah. Keluarga melihat itu juga akhirnya deg-degan, panik dan sebagainya. Tadi ngebahas soal kejang ya dok, terutama pada anak. Biasa selain karena demam terlalu tinggi, penyebab kejang lainnya apa dok? Terus penanganannya seperti apa untuk keluarga-keluarga pasien di rumah gitu atau masyarakat awam gitu? Biasanya untuk anak umur 6 bulan sampai 5 tahun kan kejang demam ya, biasa kita sebut. Selebih dari itu sih bisa karena epilepsi dan sebagainya, bisa karena meningitis, bisa meningoencephalitis, bisa infeksi intrakranial juga bisa. Nah untuk kejang yang pertama adalah orang tua jangan panik. Itu yang pertama. Yang kedua, longgarkan pakaian anak kalau misalkan dia ketat. Kalau di anaknya nggak sadar, miringkan supaya kalau dia muntah nggak ketelan dan nggak masuk saluran pernafasan. Itu. Kemudian tetap berada selama kejang tuh di dekat anak. Catat observasi bentuk dan lama kejang. Bila perlu dokumentasiin nggak apa-apa, biar dilihat. Jenis kejang menentukan terapi. Ada jenisnya juga ya dok? Ada jenisnya kejang. Ada yang seluruh tubuh, tonik-klonik, ada yang vokal cuman sebelah, ada yang model bengong doang, itu termasuk kejang ada. Jadi kejang itu banyak, nggak mesti begini-begini kejang. Selama ini kamu bengong baik-baik aja. Iya. Kemudian juga misalkan ada keluarga yang sudah paham banget cara memasukkan obat kejang melalui dubur, bisa dikasih. Sekali saja. Itu ada obatnya ya? Ada obatnya yang bisa dimasukkan. Saya pikir sebelum kejang aja dia diobatinya. Enggak, pas kejang. Ya berikannya setelah kejang, jangan pas kejang. Itu orang tua bisa memberikan sekali ya diazepam secara supositori atau secara dubur tadi. Tapi itu kayaknya yang tergolong obat cukup keras ya dok ya? Iya sebenarnya. Kalau memang dia punya anak riwayat kejang biasanya dokter meresepkan sih di rumah, stok di rumah. Artinya kalau udah kejang sekali itu besar kemungkinan dia bakal terulang gitu dok maksudnya? Bisa jadi. Ada potensi ya dok ya? Ada faktor risikonya banyak yang bisa menyebabkan kejang berulang. Gitu. Nah setelah itu baru bisa dibawa ke rumah sakit. Gitu. Dan ke rumah sakit ke IGD lebih tepatnya. Ke IGD boleh kalau kejang. Kalau kejang, bukan ke puskes lagi ya? Iya. Kakak perawat bagaimana berkomunikasi dengan keluarga pasien? Ini kan biasa kalau ke IGD itu panik, kalut gitu ya. Kadang-kadang kata-kata yang terlontar juga nggak jelas gitu kan. Gimana caranya perawat tenaga medis itu berkomunikasi dengan keluarga pasien supaya keluarga pasien mendapatkan informasi yang tepat tentang kondisi pasiennya? Baik. Untuk pasien-pasien keluarga-keluarga pasien yang
apa tadi Yang panik, yang takut ya, bertanya. panik ya. Itu pasti Mungkin- kita edukasi dulu. Bapak tenang dulu, ceritakan dulu apa keluhan. Sambil menceritakan keluhan, kita sambil TTV, sambil kita periksa juga pasiennya. Jadi untuk itu kalau misalkan Bapak tetap gupak atau panik, itu sama aja memperburuk keadaan, bukannya membantu membantu. Nanti malah pasiennya juga yang tadinya sakitnya ini jadi makin ini kan, dia Jadi makin ngeliat parah ya? keluarganya, iya, Makin berat. keluarganya ngamuk-ngamuk, dia Iya. juga jadi shock juga pasiennya kan. Kita kan di situ kan udah datang ke IGD, ya udah kita tangani, udah pasti pasiennya kita rawat dengan baik lah. Dok pernah mengalami pengalaman menangani pasien IGD yang paling berkesan nggak dok? Paling berat boleh, paling apa? Paling ringan enggak? Jangan, kalau paling ringan biasa aja. hijau. Yang paling berat, yang tidak bisa dilupakan, mungkin pengalaman pertama waktu menangani pasien triase merah gitu dok? Atau pernah menangani triase hitam dok? Kalau triase hitam kita nggak Nggak tangani. Oh nggak lagi ya, jadi langsung kasih keterangan selesai. Iya. Oh gitu. Kuat-kuatin edukasi aja. Iya iya iya. Iya, kalau pengalaman saya sendiri triase merah ya pernah ya, apalagi kan kita dokter umum tuh setelah selesai UKM PPD, ujian dokter itu, Iya. setelah lulus dapat gelar dokter karena kita ada internship. Ya, kebetulan saya internship di Lampung Selatan sih waktu itu. Di IGD, Memang, IGD. di IGD, namanya juga kita dokter baru. Dapat pasien di rumah sakit umum daerah satu-satunya di Lampung Selatan yang besar. Pasien juga datang ramai sekali waktu itu. Iya. Dan Ya itu ciri khasnya memang dok. Iya. Dan itu triase merahnya pun ada beberapa orang. Itu kita jadi kelambakan banget. Iya, merahnya pun beberapa orang. Dan dokter sendirian saat itu sebagai dokter. Berdua sebenarnya. Oh, berdua. sih. Berdua. Cuman ya tetap ya terdekannya dan sebagainya gitu sih. Iya. Gimana Iya. Kalau sampai triase merah ada 2 atau 3 gitu ya, dan sendirian Iya, itu dan mungkin sendirian ya itu harus menenangkan berkesan. diri dulu ya dok. kita yang harus tenang juga dulu. Jadi ketenangan itu sangat penting ya. Ketenangan penting. Ada kiat-kiat nggak kakak perawat bagi keluarga pasien, misalnya selama menunggu pasien berada di IGD, selama misalnya dokter sedang memeriksa, sampai kan itu kan misalnya ada jeda ya, dari meriksa terus nunggu hasil, apakah dirawat di kamar atau bisa pulang, seperti itu kan ada jedanya. Ada kiat-kiatnya nggak sih kak, keluarga pasien sebaiknya harus melakukan apa saat jeda itu, supaya bisa membantu juga proses pengobatan saat itu? Iya, bagusnya ya keluarga pasien langsung kita suruh daftar terus cari ruangan biar prosesnya cepat. Oh, gitu. Mungkin langsung kelengkapan ya, mungkin kalau Kelengkapan, BPJS iya. kartunya. Bawa kartu Iya. ke BPJS, kartu keluarga, terus asuransi atau itu KTP yang pasti sih. Tapi sekarang udah sistem bagus sih BPJS, bawa KTP aja udah terlihat kartu BPJS-nya. Sama ya itu aja sih kayaknya. Ya, artinya kita tenaga medis itu menangani pasien, keluarga menangani administrasi begitu kan? Administrasi ya biar cepat. Dan jangan panik. Ya pasti. Percayakan pada dokter dan perawat. Iya. Iya. Baik, kita minta closing statement dari kakak perawat dong untuk sahabat Lampung Pos. Boleh lihat ke kamera Ya. dan berikan closing statement, kesimpulannya seperti apa sebaiknya dibagi masyarakat supaya lebih paham tentang kegawat daruratan. medis. Baik, perkenalkan nama nggak? Iya, boleh. Boleh? Baik, nama saya Falil Jabar. Saya perawat IGD di RS Budi Medika. Bagusnya untuk keluarga-keluarga pasien, jika ingin ke IGD itu harus mengerti dulu apa yang pasien butuh atau tidak ke instalasi gawat darurat atau butuh ke paskes pertama. Seperti misalkan pasien sudah pingsan, udah jelas tuh bisa tuh ke IGD. Kalau misalkan pasien muntah-muntah udah lebih dari 5 kali juga bisa ke IGD. Kalau cuma batuk pilek, badan pegel-pegel itu bisa dulu ke paskes pertama ya. Udah itu aja sih. Tapi jangan lupa perlengkapannya dibawa, KTP, BPJS, asuransi. Ya. Nah, seperti itu. Supaya lebih Jangan mudah. panik. Jangan panik. Closing statement dari dokter, silakan dok. Silakan untuk pembaca ataupun pendengar kita atau penonton kita di rumah supaya lebih paham mengenai kegawat daruratan medis. Silakan dok. Ya. Halo, perkenalkan saya Dr. Asraf Rivaldi Wardoyo. Saya kebetulan bekerja sebagai dokter umum atau dokter jaga di rumah sakit. Pesan saya ya kurang lebih sama seperti Pak Jabar, ya, semakin teredukasi keluarga, mana kategori yang
untuk masuk IGD, mana yang kategori bisa berobat ke vaskes primer dulu, itu ya silakan boleh berobat. Cuman ya tahu kondisi masing-masing, tidak semua mengancam nyawa. Kadang kita juga suka lalai ya, kita berpikir bahwa kita yang sedang sakit atau keluarga yang sedang sakit, kita tidak menilai lagi apakah itu triase apa. Yang penting pokoknya harus sembuh sekarang, harus tertangani sekarang. Gitu. Padahal ada pasien lain juga yang lebih membutuhkan pertolongan. Jadi keluarga, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Lampung, pendengar Lampung Pos, podcast Lampung Pos, semakin banyak cari ilmu, semakin banyak cari-cari media edukasi, sehingga masyarakat juga bisa belajar lebih banyak tentang penanganan kegawat daruratan, sehingga outcome pasien juga lebih baik, peningkatan survival rate juga lebih baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Ashraf Vivaldi Wardoyo dan Kakak Falihul Jabar Eskep Nurse dari Rumah Sakit Budi Medika. Terima kasih sahabat Lampung Pos telah bersama dengan kami selama setengah jam. Saya Delima dan rekan saya Denny Zulniadi. Kami pamit undur diri, sampai jumpa dalam podcast selanjutnya.